Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Puarta Berita Channel. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Puarta Berita dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Puarta Berita dimanapun Anda berada, pada kali ini Puarta Berita akan membahas secara singkat Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Moga-moga saja bahasan sederhana ini bisa menambah sedikit wawasan keagamaan kita. Amin amin ya robbal alamin. Pada surah Al-Baqarah Allah berfirman pada ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengerti maknanya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa sekalian, sesungguhnya Al-Quran itu sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang dijuluki bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian, siapakah orang yang bertakwa itu? Jawabnya adalah kita lanjutkan pada ayat yang berikut, tepatnya ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Makna yang gaib ini seperti alam barzah, surga, neraka, dan lain sebagainya, yang tentu berada di luar nalar akal pikiran kita. Mengapa itu kita harus percaya kepada yang gaib? Karena itu adalah tanda bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gaib itu karena akal kita tidak bisa menjangkaunya, tapi memang ada. Alam gaib itu, alam akhirat itu salah satunya, alam akhirat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Lalu apalagi orang yang bertakwa itu ciri-cirinya setelah beriman atau percaya kepada yang gaib? Wa yuqimuna sholata. Orang-orang yang bertakwa juga mendirikan sholat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang juga yang mendirikan sholat. Selain percaya kepada yang gaib, juga mendirikan sholat. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa man taraka sholata faqad kafara. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mengerjakan sholat, maka dia digolongkan kafir. Ini harus menjadi perhatian kita selaku orang-orang yang beriman. Kita sudah beriman belum? Pertanyaan kemudian, kalau
kita orang beriman berarti kita orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, apakah sudah mendirikan sholat? Kalau belum, mari kita coba mulai hari ini lakukan sholat, karena itu adalah merupakan kewajiban. Jadi kalau kita meninggalkan sholat seperti hadis yang telah saya bacakan tadi, maka kita digolongkan orang-orang yang kafir. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, menginfakkan di jalan Allah, memberi derma, memberi sodakoh, infak. Apa saja yang di jalan Allah itu banyak, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yang yatim yang tidak mampu, membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun puskesmas, membuat sumur pompa atau sumur supaya air keluar di tengah tanah yang tandus. Apapun yang itu berguna bagi kemaslahatan umat manusia, itu adalah salah satu bentuk infak yang harus kita keluarkan. Tergantung daripada kemampuan kita. Kalau kemampuan kita kecil, uang yang kita peroleh kecil, tentu ada infaknya juga, tergantung dari kemampuan kita. Jadi antara orang per orang, masalah infak ini tergantung daripada kondisi masing-masing dan kondisi keikhlasannya juga. Oke, kita lanjutkan lagi ayat berikutnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka juga beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad. Jadi orang-orang yang bertakwa itu percaya mutlak kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad Rasulullah SAW. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga firman-firman Allah. Di antaranya adalah kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah kitab-kitab yang harus diimani. Lanjutan dari ayat tersebut adalah wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang bertakwa itu percaya akan adanya kehidupan akhirat, bahwa setelah kita mati nanti, setelah kita meninggal nanti, akan ada kehidupan yang jauh lebih bagus daripada kehidupan di dunia ini. Sebagaimana Allah telah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu jauh lebih bagus daripada dunia yang sekarang kita diami. Lanjutkan ayatnya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia apabila dia bertakwa, dan juga beruntung di akhirat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Kejarlah olehmu kehidupan dunia seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Jadi
selama kita di dunia ini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk dituai di alam akhirat. Jadi selama kita masih hidup di dunia, bekerjalah, berusahalah seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Artinya apa ini? Artinya kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan kejarlah olehmu akhirat yang digambarkan tadi lebih bagus daripada dunia ini, seakan-akan kita akan mati besok. Ya, jadi kita memframe diri kita bahwa besok kita akan mati. Kalau kita akan mati, kita saat sekarang ini kita akan bersungguh-sungguh beribadah, memperbaiki yang tidak baik, meningkatkan yang baik, dan sebagainya dan sebagainya. Karena itulah orang-orang seperti itulah yang beruntung. Jadi kita ulangi dari awal tadi, yaitu orang-orang yang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaibi, pertama beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas sholata, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga percaya kepada bima ula allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina astaghfirullahaladzim. Saya ulang ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka juga beriman kepada yang diturunkan kepada kamu, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan juga apa-apa yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran, yaitu tadi Zabur, Taurat, dan Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, mereka juga percaya akan adanya kehidupan akhirat. Jadi ada 5 ya. Nah, kalau ini sudah dilakukan menjadi habit kita sehari-hari, menjadi kebiasaan kita dalam mengabdi kepada Allah, maka Allah nyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Demikianlah kajian sederhana ini, semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan, itu datangnya dari pribadi saya, dan apabila kata-katanya yang benar itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi